Seorang oknum polisi muda menjebak calon istri seorang anggota TNI. Dan inilah yang terjadi ketika sang prajurit TNI memberikan pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Arif, seorang polisi muda, merasa dirinya punya kuasa lebih dari orang lain. Dengan seragam dan jabatannya, ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkan, termasuk wanita. Ketika ia bertemu dengan Dinda, tunangan seorang anggota TNI bernama Dedi, ia pun mulai tertarik. Sayangnya, Dinda bukan wanita yang mudah tergoda, dan itu membuat Arif semakin berambisi. Dengan licik, Arif menyusun rencana. Ia membuat skenario seolah-olah Dinda terlibat dalam kasus hukum, lalu menawarkan bantuan dengan syarat Dinda harus lebih dekat dengannya. Dinda yang tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba menerima panggilan dari kepolisian yang mengatakan bahwa namanya terkait dalam kasus penipuan. Ia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungannya, Arif datang bak pahlawan. "Aku bisa bantu kamu keluar dari masalah ini," katanya dengan nada meyakinkan. "Tapi, kita harus sering bertemu untuk membicarakannya." Dinda merasa ada yang aneh, tapi ia tak punya pilihan selain mengikuti permainan Arif. Namun, ia tidak tahu bahwa seseorang sedang mengawasi dari kejauhan. Dedi, sang tunangan, baru saja pulang dari tugas dan mulai mendengar kabar bahwa calon istrinya mengalami masalah. Ia pun mencari tahu lebih dalam. Setelah menghubungi beberapa rekannya, Dedi menemukan kejanggalan dalam kasus Dinda. Semuanya terasa seperti jebakan. Dan ketika ia tahu siapa dalangnya, amarahnya mulai membara. Dedi mengepalkan tangannya. Kalau dia pikir bisa bermain dengan wanita yang salah, dia belum tahu dengan siapa dia berhadapan. Setelah jebakan yang ia buat berjalan sesuai rencana, Arif semakin berani. Ia mulai menekan Dinda dengan lebih agresif. "Kalau kamu mau masalah ini selesai, ada satu cara," katanya dengan senyum licik. "Menikah denganku." Dinda terkejut. "Apa? Aku sudah bertunangan dengan Dedi." Arif tertawa kecil. "Dedi, dia tak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu menolak, aku pastikan kasus ini semakin rumit, dan kamu akan berurusan dengan hukum lebih lama." Dinda merasa terpojok. Bukti-bukti palsu yang dibuat Arif membuatnya sulit melawan. Ia mencoba menghubungi Dedi, tapi ponselnya disadap oleh Arif. Ia benar-benar terisolasi. Sementara itu, Dedi yang mulai curiga terus mencari tahu keberadaan Dinda. Dengan bantuan rekannya di TNI, ia berhasil melacak aktivitas Arif. Saat Dedi mengetahui bahwa Arif berniat memaksa Dinda menikah, darahnya mendidih. "Jangan pernah bermain dengan seorang prajurit," gumamnya sambil bersiap menuju tempat di mana Arif berusaha menggelar pernikahan paksa. Di dalam ruangan pernikahan, Arif berdiri dengan penuh percaya diri, yakin bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Dinda duduk dengan wajah pucat, tak berdaya di bawah tekanan. Para tamu yang hadir sebagian besar adalah anak buah Arif. Polisi yang sudah ia perintahkan untuk menutup akses bagi siapapun yang mencoba menghalangi. Namun, tiba-tiba, gubrak, pintu utama gedung didobrak dengan keras. Semua mata tertuju ke arah depan, dan di sanalah mereka berdiri. Belasan prajurit TNI yang dipimpin langsung oleh Dedi. Seragam hijau loreng mereka memberikan aura yang menakutkan, membuat seluruh ruangan terdiam dalam ketegangan. Dedi melangkah maju dengan tatapan tajam. "Aku sudah cukup sabar," suaranya menggema di ruangan. "Sekarang, kau harus mempertanggungjawabkan semua yang kau lakukan." Arif mencoba tetap tenang. "Hei, ini pernikahan resmi, kalian tidak punya hak mengganggu." Salah satu prajurit TNI tertawa kecil. "Resmi? Dengan tekanan dan ancaman? Kami tahu semua permainan kotormu." Dedi tidak banyak bicara lagi. Dengan satu isyarat dari tangannya, para prajurit langsung bergerak. Beberapa mengamankan Dinda dan membawanya ke tempat yang lebih aman, sementara sisanya menghadapi anak buah Arif yang mulai panik. Para polisi yang tadinya merasa di atas angin kini berbalik gentar. Mereka tahu, berhadapan dengan pasukan TNI bukan hal yang mudah. Ketegangan semakin memuncak ketika seorang prajurit mencengkeram kerah baju Arif. "Kau pikir bisa bersembunyi di balik seragammu?" katanya dingin. Arif mulai ketakutan. Aku hanya..." Dedi mendekat, menatap langsung ke mata Arif. "Kau sudah bermain terlalu jauh, dan sekarang kau akan merasakan akibatnya." Arif yang tadinya begitu percaya diri kini gemetar. Suasana di gedung itu berubah total, dari sebuah pernikahan paksa menjadi medan pertanggungjawaban bagi seorang polisi
yang telah menyalahgunakan kekuasaannya. Setelah para prajurit TNI menyerbu acara pernikahan paksa, situasi berubah drastis. Para polisi yang sebelumnya berdiri di pihak Arif mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat ketegasan Dedi dan rekan-rekannya, serta ketakutan yang jelas di wajah Arif. Kapolres setempat, yang akhirnya mendapat laporan tentang kejadian ini, segera datang bersama tim Propam. Setelah mendengar kesaksian dari Dinda dan melihat bukti yang dibawa oleh Dedi, semua menjadi jelas. Arif telah menyalahgunakan jabatannya untuk menjebak seseorang demi kepentingan pribadinya. Di hadapan semua orang, Kapolres menatap Arif dengan kecewa. "Kau bukan polisi. Kau hanya seorang pengecut yang menyalahgunakan seragam ini." Arif tak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba mencari alasan, tetapi semuanya sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia pun akhirnya diborgol oleh tim Propam. "Mulai hari ini, kau bukan bagian dari kepolisian lagi," kata Kapolres tegas. "Dan kau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di pengadilan." Dinda yang masih syok akhirnya tersenyum lega ketika Dedi menghampirinya. "Kau baik-baik saja?" tanya Dedi lembut. Dinda mengangguk, air mata haru mengalir di pipinya. "Terima kasih, Dedi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak datang." Dedi menggenggam tangan Dinda erat. "Aku selalu ada untukmu. Sekarang, tak ada lagi yang bisa menghalangi kita." Beberapa bulan kemudian, setelah melalui banyak cobaan, akhirnya hari bahagia itu tiba. Di sebuah tempat sederhana tetapi penuh makna, Dedi dan Dinda resmi menikah. Upacara yang awalnya hampir dihancurkan oleh kejahatan kini menjadi saksi kemenangan cinta dan keadilan. Di antara tamu undangan, beberapa rekan TNI yang ikut membantu tersenyum bangga. Salah satu dari mereka menepuk bahu Dedi. "Kau tidak hanya memenangkan hati Dinda, tapi juga menunjukkan bahwa keadilan tetap ada." Dedi tersenyum. "Sebagai prajurit, tugas kita bukan hanya bertempur di medan perang, tapi juga melindungi orang-orang yang kita cintai." Dinda tersenyum bahagia, kini yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Seorang prajurit sejati yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang penuh keberanian dan cinta. Dalam kisah ini, seorang oknum polisi menyalahgunakan wewenangnya untuk menjebak seorang wanita. Tetapi keadilan akhirnya ditegakkan berkat keberanian seorang anggota TNI dan rekan-rekannya. Selain itu, kisah ini juga menampilkan kesetiaan dan perlindungan dalam hubungan. Seorang anggota TNI berjuang untuk melindungi calon istrinya dari ancaman, menunjukkan bahwa cinta yang tulus selalu disertai dengan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Yang terpenting, cerita ini menegaskan bahwa kejahatan tidak akan bertahan lama, dan keadilan pasti akan menang. Cerita ini adalah kisah fiksi yang dibuat untuk hiburan dan pelajaran, tidak bermaksud menjatuhkan profesi atau pihak manapun. Semoga cerita ini bisa menjadi hiburan sekaligus pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.